Costa Rica adalah surga hijau yang menyembunyikan salah satu pertempuran alam yang paling sengit. Walau namanya menyiratkan kedamaian dan keindahan, apa yang terjadi di dalam hutan, sungai, dan gunungnya merupakan perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Di wilayah yang hanya menempati sebagian kecil peta, tempat ini merupakan rumah bagi 5% dari semua spesies di planet ini, menjadikannya salah satu ekosistem paling beragam dan kompetitif di dunia. Di sini, setiap sudut melambangkan peluang atau ancaman. Genangan air mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi bisa jadi dihuni oleh spesies yang paling beracun. Pohon dapat memberikan keteduhan atau menyembunyikan pemburu yang mengintai. Tidak ada yang benar-benar aman. Di alam Costa Rica, setiap organisme menjalankan perannya, tetapi peran tersebut melibatkan siklus yang tidak dapat diputus, makan atau dimakan. Negara yang terletak di Amerika Tengah ini dikenal karena komitmennya terhadap konservasi dan ekowisata. Namun di lanskapnya yang subur, perang dilancarkan tanpa henti. Setiap spesies, dari serangga terkecil hingga kucing yang paling lincah, harus beradaptasi, berburu, atau mempertahankan diri setiap hari. Tidak ada ruang untuk kelemahan atau kesalahan di sini. Keseimbangan alam ini meskipun menarik bagi pengamat dipertahankan oleh bentrokan berkelanjutan untuk mendapatkan makanan, ruang, dan dominasi. Tidak ada jeda, tidak ada kesempatan kedua. Di lingkungan yang liar ini, persaingan tidak pernah berhenti. Hanya yang terkuat, paling cerdik, dan paling mudah beradaptasi yang dapat bertahan hidup di hari berikutnya. Selamat datang di Costa Rica, tempat kehidupan berkembang pesat di tengah bahaya dan ketahanan. Jauh di dalam hutan lembab Karibia, tempat kabut menyelimuti pepohonan dan nyanyian hutan membangunkan saat fajar. Kehidupan yang ganas, penuh warna, dan seringkali mematikan berkuasa. Setiap makhluk, dari yang terkecil hingga yang paling lincah, memainkan peran fundamentalnya dalam berburu, bertahan hidup, dan perjuangan brutal untuk bertahan hidup. Tidak ada jeda di sini, hanya irama satwa liar yang konstan. Di bawah pohon yang ditutupi lumut, seekor katak merah tetap diam. Tubuhnya yang kecil, berwarna merah tua dengan bintik-bintik hitam menonjol di antara dedaunan hijau. Warnanya tidak bersahabat, tetapi merupakan tanda peringatan. Ia beracun dan tidak boleh disentuh. Keheningan hutan terganggu oleh gemerisik dedaunan kering. Dari balik semak-semak, seekor coati muda mengintai, penasaran dengan kilatan merah tua di balik bayangan. Aku belum pernah melihat yang seperti itu, begitu terang, begitu provokatif. Dia meluncur dengan hati-hati. Matanya terpaku pada amfibi kecil itu, tidak menyadari bahayanya. Dia melangkah satu langkah lagi, lalu satu langkah lagi. Katak itu tetap diam, seolah tahu ia tidak perlu melarikan diri. Ia hanya menunggu coati mengayunkan cakarnya. Ia tidak mengenai katak itu, tetapi menyentuh kulitnya yang basah dengan ujung moncongnya. Katak itu melompat menjauh, menghilang di antara akar-akar pohon, meninggalkan sedikit air yang tidak terlihat. Selama beberapa menit pertama, coati tidak merasakan apapun. Kemudian, napasnya menjadi sesak. Ia mulai terhuyung-huyung. Sensasi menyengat dan geli menjalar ke moncongnya, lalu kerongkongannya, lalu kakinya. Ia mencoba menelusuri jejaknya, tetapi otot-ototnya tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya. Ia ambruk di kaki pohon tempat ia menemukan katak itu. Matanya berkedip-kedip karena bingung saat tubuhnya melemah. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya racun yang bekerja diam-diam, melumpuhkan tubuh Anda sel demi sel. Dari dahan pohon yang tinggi, seekor monyet kapusin yang juga menyaksikan tontonan itu, memutuskan untuk menjauh dengan tenang. Ia telah belajar untuk takut pada warna merah yang pekat itu. Yang lain tidak seberuntung itu. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang membasahi hutan, katak itu kembali ke tempat persembunyiannya di antara dedaunan. Misinya bukan untuk berburu, tetapi untuk bertahan hidup. Ia tidak menyerang, ia hanya membela diri dengan apa yang telah diberikan alam kepadanya.
Amfibi ini, yang ukurannya hampir tak muat di telapak daun, memiliki racun mematikan yang mengalir melalui kulitnya seperti baju besi tak kasat mata. Setelah malam yang hampir intens, harinya dimulai lebih awal, saat kelembapan lebih padat dan tanah masih mempertahankan kesejukan malam. Dia dengan hati-hati melompat di antara dedaunan yang jatuh mencari serangga kecil, sumber makanan utamanya. Meski mungil, dia adalah pemburu yang efektif. Lidahnya yang secepat kilat dapat menangkap siapapun yang lengah. Dan rasa teritorial mereka sama kuatnya dengan racun mereka. Jika ada katak lain yang berani melintasi jalan mereka, konfrontasi akan segera terjadi. Di antara kaumnya, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Bila perlu, mereka akan bertarung sampai mati demi sebidang tanah lembab. Tak jauh dari sana, di dahan pohon almond yang tinggi, sekelompok monyet kapusin memulai rutinitas pagi mereka. Gerakan mereka lincah dan tepat. Di antara mereka, ada hierarki yang jelas. Aliansi tak terlihat yang menentukan siapa yang makan pertama dan siapa yang tidur di tempat terbaik di pohon. Namun, di luar permainan dan strategi mereka, ada satu tugas mendasar: melindungi anak-anak mereka. Para induk menggendong anak-anaknya di punggung, mata mereka yang selalu waspada mengamati tajuk pohon untuk mencari ancaman. Dari ular pohon hingga burung pemangsa, bahaya tidak pernah berhenti. Dalam kelompok, primata ini memiliki satu kelebihan, kecerdasan mereka. Mereka mengordinasikan serangan, saling memperingatkan dengan teriakan bernada tinggi, dan bahkan melempar ranting atau buah untuk menakuti penyusup. Sementara orang dewasa mencari buah matang dan larva yang tersembunyi di bawah kulit kayu, anak-anak belajar dengan meniru. Setiap gerakan yang diamati, setiap lompatan yang tepat waktu, merupakan pelajaran tentang bertahan hidup. Hutan tropis kering tempat mereka tinggal bisa sangat murah hati, tetapi juga tidak pemaaf. Di musim kemarau, mereka harus menempuh perjalanan jauh, mencari sungai yang masih menyimpan air dan pohon-pohon yang belum menghabiskan persediaan makanan mereka. Di atas hutan hujan tropis, tempat cahaya hampir tidak menembus dedaunan, keluarga monyet berwajah putih ini bergerak lincah di antara cabang-cabang pohon. Sang induk, bernama Aluna, menggendong bayinya di punggungnya, sementara dua anaknya yang lain, Kira dan Timo, bermain di dekatnya. Kelompok tersebut yang dipimpin oleh jantan dominan bergerak dengan hati-hati, selalu waspada terhadap bahaya yang mengintai di semak-semak. Seekor jaguar yang bersembunyi di semak-semak mengamati dengan saksama. Ia tahu bahwa monyet kapusin adalah mangsa yang sulit, tetapi kesempatan untuk memburu seekor anak singa memotivasinya untuk menunggu saat yang tepat. Kesabarannya tak terbatas dan kemampuan sembunyi-sembunyinya mematikan. Saat monyet kapusin mencari makanan, suara gemerisik memecah keheningan. Aluna berhenti, indranya waspada. Ia mengeluarkan geraman pelan, sinyal peringatan bagi kelompok itu. Monyet-monyet lainnya berkumpul di sekitarnya, waspada terhadap setiap gerakan. Sang predator, yang menyadari bahwa dirinya telah terdeteksi, memutuskan untuk menunggu. Setelah beberapa jam, ketegangan tampaknya mereda. Para kapusin melanjutkan aktivitas mereka, meskipun dengan hati-hati. Jaguar tanpa kehilangan pandangan terhadap mangsanya bergerak diam-diam mencari posisi yang lebih baik. Tiba-tiba teriakan melengking memecah ketenangan. Jaguar telah menyerang tetapi lompatannya dicegah oleh monyet kapusin yang berhamburan ke segala arah. Aluna menggendong anaknya di punggungnya, berlari ke puncak pohon tertinggi, sementara Kira dan Timo mengikutinya dari belakang. Jaguar yang frustrasi itu melihat mangsanya melarikan diri sekali lagi. Hutan kembali sunyi. Jaguar yang berlumuran lumpur dan kekurangan makanan perlahan mundur, menyadari bahwa perburuan tidak selalu berhasil. Terkadang hari berakhir dengan perut kosong dan cakar berlumuran lumpur, bukan darah. Tidak jauh dari sana, di lahan basah dekat rawa yang tersembunyi oleh rumput tinggi, bersembunyi hewan lain yang ditakuti, sekelompok buaya. Tubuh mereka yang setengah tenggelam tampak seperti bagian dari pemandangan.
Hanya mata mereka yang mengintip, mengamati, mereka menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari jika perlu, hingga mangsa yang haus mendekat untuk minum, dan ketika itu terjadi, serangannya sangat menghancurkan. Di dekat situ, di tepian yang tertutup lumpur dan akar, seekor induk buaya sedang menjaga sarangnya. Beberapa hari yang lalu, telur-telur itu menetas, dan kini puluhan anak buaya berenang kikuk di air keruh. Tidak semuanya akan bertahan hidup. Ancaman mengintai dari langit dan di bawah air, burung bangau yang lapar, ular yang menyelinap, dan bahkan buaya muda lainnya yang tidak membedakan antara mangsa dan kerabat. Namun sang induk tetap berjaga. Ia mengitari air tanpa menyimpang terlalu jauh, memukul dengan keras saat ada sesuatu yang mendekat, dan saat bayangan memanjang, anak-anaknya naik ke punggungnya, di mana kehangatan dan naluri keibuan menawarkan satu-satunya tempat berlindung yang memungkinkan bagi mereka. Di ujung hutan yang lain, di atas tajuk pohon, keluarga kecil primata ini memulai rutinitas pagi mereka. Aluna, si betina dewasa, dengan tatapan waspada, dengan mantap menuntun ketiga anaknya. Yang terkecil menempel di punggungnya tertidur, sementara Kira dan Timo yang lebih gelisah melompat-lompat di antara dahan-dahan pohon sambil tertawa gugup dan berenergi tak terbendung. Kelompok tempat mereka tinggal sudah mulai bergerak. Mereka mencari buah, serangga, dan daun-daun muda. Namun hari ini panas mulai terasa, dan prioritas mereka berbeda, mencari air. Satu-satunya sumber terdekat adalah rawa yang berbahaya dan penuh buaya. Meski begitu, risikonya adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka berjalan di antara tanaman merambat dan kulit kayu. Aluna menjaga anak-anaknya tetap dekat. Kira mencoba mengikuti pemuda dalam kelompok itu, tetapi sang ibu menghentikannya dengan geraman pelan. Timo, yang lebih impulsif, melemparkan buah busuk yang jatuh ke dalam air, sesuatu yang tidak bijaksana karena suara kecil dapat menarik perhatian siapapun yang perutnya kosong. Seketika, hutan menjadi sunyi. Aluna menegang. Tak ada lagi lagu. Jangkrik bersahutan dalam keheningan. Hanya suara gemericik air yang tenang di kejauhan. Kemudian, dari lumpur di tepi pantai, ada sesuatu yang bergerak. Perlahan, mematikan. Buaya itu, yang selama ini ia awasi selama berjam-jam bergerak tanpa suara, hanya matanya yang menonjol. Sinyal singkat memecah ketegangan. Salah satu monyet kapusin besar mengeluarkan suara melengking, sinyal peringatan. Kelompok itu pun beraksi. Daun-daun dan ranting-ranting bergetar. Aluna mengangkat Timo dengan sentakan dan memanjat bersamanya melewati pepohonan. Kira memanjat dengan kikuk sambil menoleh ke belakang. Reptil raksasa itu menyerang, tetapi bank itu kosong dalam hitungan detik. Dari balik kanopi yang aman, Aluna mengumpulkan mereka. Ia membelai anak bungsunya yang terbangun dengan kaget. Ia melihat Kira yang gemetar tetapi tidak terluka, dan Timo yang menatapnya dengan takjub. Pada saat itu tidak ada celaan, hanya kepastian bahwa hari ini mereka telah lolos hidup-hidup. Menjadi ibu di hutan tidak memberi mereka waktu untuk beristirahat. Tak jauh dari sana, di bawah naungan daun pisang yang berkilauan karena fajar yang lembab, jantung mungil berdetak kencang. Itu adalah katak merah bermata melotot berkilau seperti nyala api yang hidup di semak belukar. Tubuhnya yang ukurannya hampir tidak sebesar koin, sedikit gemetar saat dia memastikan sarangnya tetap utuh. Ia memilih sehelai daun yang tergantung di atas kolam kecil, cermin alami yang memantulkan langit mendung. Di sana ia meletakkan serangkaian telur, mutiara, agar-agar yang mengandung kehidupan dalam bentuknya yang paling rapuh. Dan meskipun bagi banyak orang ini akan menjadi halaman terakhir misinya, baginya ini hanyalah awal dari perang yang sunyi. Dia baru saja selesai memeriksa sarang ketika suara gemerisik di dedaunan membuatnya waspada. Dia menempelkan dirinya di daun, tidak bergerak, tersamar oleh sekelilingnya. Seekor ular hijau, setipis tali hidup merayap di antara dahan-dahan pohon.
Lidahnya menjelajahi udara. Ia tidak mencari katak, setidaknya belum. Ia mencari makanan manis yang diwakili oleh telur-telur. Dengan lompatan cepat dan mematikan, amfibi itu melontarkan dirinya langsung ke kepala reptil itu. Itu tindakan yang sangat berani, bahkan mungkin gila. Ular itu yang kebingungan mundur sejenak sambil mendesis. Ia tidak menduga akan ada perlawanan. Katak merah yang kulitnya dipenuhi racun alami bukanlah mangsa yang mudah. Namun, ia tahu musuh ini akan kembali. Keesokan harinya perjuangan untuk bertahan hidup terus berlanjut. Kali ini, seekor bangau putih menukik turun, matanya tajam dan paruhnya setajam tombak. Katak itu nyaris tak punya waktu untuk bersembunyi di antara serasah daun, menunggu dengan ketakutan saat burung itu mengintip ke kolam di bawah sarangnya. Anak-anaknya belum lahir, tetapi mereka akan segera lahir. Dan saat mereka lahir, mereka akan langsung jatuh ke dalam air. Tempat yang sama di mana para predator mengintai. Malam hari bahkan lebih buruk. Suara-suara itu semakin keras. Ada sesuatu yang mengintai di antara alang-alang. Seekor rakun, penasaran dan lapar, telah mencium bau jeli. Katak, yang kelelahan, tetap tidak bergerak, mengandalkan ukurannya yang kecil agar tidak ketahuan. Kali ini berhasil. Mamalia itu pergi, tetapi meninggalkan pelajaran yang menyakitkan. Hutan tidak tidur, dan dia pun tidak bisa membiarkannya tidur. Hutan akan tetap seperti itu selama seminggu, sampai telur menetas. Akhirnya pada suatu pagi yang panas dan lembab, telur-telur itu mulai bergetar. Gelembung-gelembung kehidupan pecah satu persatu, memperlihatkan kecebong-kecebong kecil yang menggeliat dengan canggung. Beberapa langsung jatuh ke dalam air, yang lain berpegangan pada daun, seolah-olah mereka tahu dunia di bawah akan melahap mereka. Sang induk melompat dari satu daun ke daun lain, menuntun anak-anaknya menuju genangan air. Ia tidak dapat menggendong mereka. Ia hanya bisa mengawal mereka, mengawasi mereka, dan memperingatkan mereka akan bahaya. Salah satu dari mereka yang terkecil tersangkut di sehelai lumut. Katak itu kembali, membebaskannya dengan kaki depannya, dan mengawasinya perlahan turun ke dalam air. Dari rawa di dekatnya, mata buaya mengikuti segala sesuatu tanpa bergerak. Baginya, makhluk kecil ini tidak mewakili makanan, tetapi kehadiran mereka menarik perhatian makhluk lain. Dan di mana ada gerakan, di situ ada peluang. Seekor katak yang lebih besar mendekat berniat melahap kecebong-kecebong itu. Sang induk tanpa ragu-ragu menerkamnya. Dalam pergumulan itu, seekor kecebong tersapu oleh arus. Sang induk tidak dapat mengimbangi. Jantungnya berdebar kencang. Ia telah kehilangan satu ekor. Namun hal itu harus terus berlanjut. Alam tidak mengizinkan jeda. Hari demi hari, sang induk tetap berada di dekat kolam. Ia memperhatikan saat bayi-bayi itu mengembangkan kaki dan mulai melompat-lompat kikuk di antara dedaunan yang mengapung. Salah satu dari mereka, yang paling lemah saat lahir, kini telah menjadi yang paling lincah. Ia mengikutinya dengan matanya, bukan dengan pilih kasih, tetapi dengan harapan. Suatu sore, seekor bangau kembali. Kali ini ia melihatnya. Ia melompat dengan marah menyeberangi air, menyebabkan anak-anaknya berhamburan seperti tetesan air hujan. Sang induk melangkah masuk, melompat ke arah paruh burung itu, dan meskipun tidak melukainya, ia berhasil menjatuhkannya. Sebuah teriakan menembus udara. Anak burung lainnya telah menghilang di bawah sayap bangau. Keheningan yang terjadi setelahnya menyakitkan. Hanya tersisa 5 ekor. Awalnya ada lebih dari 20 ekor. Namun, katak itu tidak berhenti. Ia menuntun mereka ke kolam baru yang lebih dalam dengan lebih banyak tempat berlindung. Hari-hari berlalu dan anak-anaknya mulai menjelajah tanpa dia, melompat lebih jauh, bersembunyi lebih baik. Salah satu bahkan menangkap serangga pertamanya. Sang ibu mengawasi dari balik bayangan tanpa bersuara. Dan kemudian suatu pagi, dia tidak ada di sana. Bukan karena dia melarikan diri, tetapi karena dia telah memenuhi misinya. Tubuhnya tidak sanggup lagi. Hutan belantara menyelimutinya, menyembunyikannya di antara akar dan dedaunan. Anak-anaknya, yang kini masih katak muda, melanjutkan perjalanan mereka.
Kulit mereka berwarna merah menyala seperti induknya, dan naluri mereka menceritakan kisah perjuangan yang dimulai sebelum lompatan pertama mereka. Jauh di atas, di puncak pohon Tortuguero, sepasang burung tucan bergantian memberi makan anak-anaknya. Di dalam sarang tersembunyi di rongga pohon, paruh mereka yang terbuka meminta makanan. Satu induk kembali dengan buah yang dipanen dengan hati-hati, sementara yang lain berjaga. Prosesnya rumit, memberi makan anak-anaknya tanpa membocorkan lokasi sarang. Mungkin ada predator di dekat situ. Pasangan ini bukanlah pasangan baru. Mereka bertemu saat musim kemarau, saat pohon buah mulai matang dan hutan menjadi festival aroma. Dia tiba lebih dulu, seekor burung tucan jantan dengan paruh melengkung berwarna-warni, lebih besar dari pasangannya, dengan bercak kuning lebih terang di dadanya. Burung jantan cenderung sedikit lebih kuat dan memiliki paruh yang sedikit lebih panjang, meskipun perbedaannya dapat dengan mudah diabaikan. Terkadang, perilakulah yang mengungkapkan lebih dari sekadar penampilan. Masa pacaran itu singkat tetapi penuh rasa ingin tahu. Selama beberapa hari, ia menawarkan buah-buahan, melompat dari satu dahan ke dahan lain, dan bersiul pelan yang memecah bisikan hutan. Ia menerima persembahan itu dengan ragu-ragu, dengan hati-hati mengamati setiap gerakan. Ketika mereka akhirnya cukup dekat untuk berbagi pohon yang sama selama beberapa jam, jelaslah bahwa ikatan itu telah terjalin. Burung-burung ini, meskipun tidak selalu monogami seumur hidup, seringkali membentuk pasangan yang bekerja sama secara intens selama musim kawin. Setelah beberapa kali terbang untuk melakukan inspeksi, mereka memilih sebuah rongga di pohon almond gunung. Lubang itu tidak terlalu dalam, tetapi tersembunyi dengan baik oleh dedaunan yang lebat. Burung tucan tidak menggali sarang mereka sendiri, tetapi menggunakan rongga alami atau rongga yang ditinggalkan oleh hewan lain seperti burung pelatuk. Setelah area tersebut diamankan, betina bertelur antara 2 dan 4 telur berwarna putih yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran induknya. Mereka mengerami telur-telur itu secara bergantian dengan perawatan yang sangat teliti selama sekitar 16 hari. Kelahiran anak burung itu berlangsung tanpa suara. Tidak seperti burung lainnya, anak burung tucan lahir dalam keadaan buta, tidak berbulu, dan memiliki paruh lembut yang tumbuh perlahan. Selama beberapa minggu pertama, mereka bergantung sepenuhnya pada induknya yang bergantian membawakan mereka makanan. Buah-buahan seperti buah ara, jambu biji, dan beri merupakan makanan utama mereka, meskipun mereka tidak ragu untuk melengkapi makanan mereka dengan serangga, reptil kecil, atau telur burung lain bila diperlukan. Salah satu momen paling kritis terjadi sekitar minggu ketiga, saat anak burung mulai membuka mata dan mengeluarkan suara. Meski belum bisa terbang, naluri mereka untuk bergerak membuat mereka terlihat dan rentan. Di hutan hujan Costa Rica, ular pohon, monyet kapusin, dan burung pemangsa seperti elang leher merah selalu menjadi ancaman. Oleh karena itu, induk burung hanya mendekati sarang jika mereka yakin tidak ada gerakan mencurigakan di dekatnya. Hari itu hari yang sibuk, tepat setelah hujan lebat. Si jantan kembali dengan membawa banyak buah kelapa sawit. Ia bertengger di dahan pohon tertinggi dan menunggu. Ia waspada. Dalam beberapa jam terakhir, seekor ular hijau terlihat merayap di dekat batang pohon. Sang betina yang masih berada di dalam sarang menanggapi dengan suara parau pelan. Ia aman. Dengan lompatan lincah, sang jantan turun dan mulai memberi makan anak-anak burung dengan hati-hati meletakkan potongan-potongan makanan ke dalam paruh mereka yang bergetar. Hari demi hari berlalu dan burung tucan kecil mulai menunjukkan tanda-tanda pertama kemandirian mereka. Mereka kini memiliki bulu dan paruh mereka, meskipun masih terlalu besar untuk tubuh mereka, mulai mengeras. Pada usia 6 minggu, salah satu anak burung yang paling maju mengintip dari tepi sarang, menatap jurang hijau di sekitarnya. Ia belum siap untuk terbang, tetapi dorongan itu ada di sana. Para induk mengawasi dari atas. Mereka tahu bahwa mereka harus segera mendorong sedikit agar anak-anak mereka meninggalkan sarang. Alam tidak menunggu. Untuk bertahan hidup mereka harus terbang, dan untuk meluncur mereka harus mengambil risiko.
Suatu pagi baru-baru ini tanpa peringatan salah satu anak burung lepas landas. Penerbangannya pendek, canggung, dan tak terkendali. Ia mendarat di cabang pohon yang rendah dan dari sana ia menjerit. Sang jantan turun dengan cepat, hinggap di dekatnya. Ia tidak menyentuhnya, tidak membantunya. Ia hanya memperhatikan. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Sang tucan kecil itu membutuhkan beberapa kali percobaan untuk kembali ke posisi aman. Sang betina dari sarang memperhatikan tanpa campur tangan. Saat mencapai usia 9 minggu, semua anak burung telah meninggalkan sarang dan dapat meluncur di antara pepohonan di dekatnya. Induk mereka masih memberi mereka makan sesekali, tetapi secara bertahap mendorong mereka untuk mencari makanan sendiri. Itu adalah perpisahan yang hening. Tak lama kemudian, anak-anak muda itu akan mencari rute mereka sendiri, pohon mereka sendiri, ritual pacaran mereka sendiri. Tahun itu, pasangan burung tucan berhasil membesarkan 3 anak burung. Ini tidak selalu terjadi. Terkadang, hutan menuntut lebih dari yang ditawarkannya. Cuaca, predator, kekurangan makanan, atau serangan teritorial dari burung lain dapat menghancurkan harapan apapun. Namun kali ini, ceritanya berbeda. Berkat kerjasama terus-menerus antara jantan dan betina, pilihan sarang yang strategis, dan kewaspadaan mereka yang tak kenal lelah, anak-anak mereka berhasil bertahan hidup. Segera, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, beberapa burung tucan muda akan kembali ke pepohonan Tortuguero, mencari rongga tempat mereka dapat melanjutkan siklus mereka. Sementara itu, para orang tua sudah mulai mempersiapkan diri untuk musim baru. Hutan tak pernah berhenti. Buah-buahan baru matang, lagu-lagu pacaran bergema di kejauhan, dan puncak-puncak pohon sekali lagi menjadi tempat persekutuan yang sunyi dan tarian-tarian yang penuh warna. Beberapa meter jauhnya, di pohon lain di hutan, ada sepasang burung tucan muda yang juga berkembang biak. Tidak seperti pasangan yang sudah berpengalaman, mereka baru saja menjadi orang tua. Mereka baru saja menemukan rongga yang cocok dan sekarang sedang merawat 3 telur. Meskipun mereka telah memilih tempat yang bagus, mereka masih belajar untuk berkoordinasi. Terkadang salah satu dari mereka berkeliaran terlalu lama untuk mencari makanan, atau mereka menjadi gugup jika mendengar suara-suara di dekat sarang. Mereka tidak selalu tahu apakah harus masuk atau menunggu, dan ini membuat mereka ragu-ragu. Namun mereka secara bertahap belajar cara bergiliran dan jenis buah apa yang terbaik. Sang jantan kembali membawa makanan meskipun terkadang makanan tersebut belum sepenuhnya matang, dan sang betina menghabiskan lebih banyak waktu di dalam sarang, memeriksa sarang, dan menata telur-telurnya. Ini merupakan proses baru bagi keduanya. Mereka belajar dari hari ke hari, mengamati lingkungan sekitar, dan bereaksi terhadap setiap perubahan. Mungkin tidak semua telur mereka akan menetas, tetapi yang penting adalah mereka sudah memulai perjalanannya. Pada waktunya, seperti yang lain sebelum mereka akan membaik dan lebih siap untuk merawat keturunan mereka di masa depan. Tak jauh dari situ, tersembunyi di antara pepohonan yang lebat, sekelompok monyet kapusin bergerak tanpa suara. Mata mereka yang gelap dan penuh rasa ingin tahu mengamati kanopi. Mereka adalah oportunis alami, cerdas, gesit, dan strategis. Sang betina alfa, tua dan cerdik, telah hidup melewati banyak musim. Ia memimpin dengan pengalaman, dan hari ini ia telah mendeteksi sesuatu yang menarik, langkah gugup burung tucan. Salah satu primata termuda, keturunan Aluna, jantan yang impulsif dan lapar, dengan cepat memanjat batang pohon. Induknya mengawasi dari cabang pohon yang lebih rendah, sambil menggendong bayinya yang masih belum berbulu di dadanya. Si kecil itu baru saja membuka matanya, tetapi ia sudah dikutuk untuk terus berjuang demi bertahan hidup. Sang jantan muda berhenti. Dari tempat bertenggernya, ia melihat sarang. Ia mendengar suara anak-anak burung dan mencium aroma manis buah segar. Naluri mereka muncul, tidak hanya makanan, ada protein, telur, sumber energi yang tak ternilai bagi kelompok, terutama bagi ibu menyusui dan anak anjing yang sedang tumbuh.
Sang betina alfa, kerabat Aluna, mendekat. Ia mengamati sarang itu dengan saksama. Pohonnya tinggi, aksesnya sulit, tetapi risikonya sepadan. Anak-anaknya sudah memiliki gigi, tetapi mereka masih bergantung pada susunya. Ia membutuhkan nutrisi. Sementara itu, di dalam sarang, burung tukan merasakan ketegangan. Sang ayah bertengger di dekatnya, memberi tanda dengan panggilan bernada tinggi. Sang ibu, di dalam, menutupi anak-anaknya dengan tubuhnya. Mereka tidak punya cara untuk membela diri kecuali paruh dan keberanian mereka. Itu tidak cukup melawan sekelompok kapusin yang terorganisasi. Serangan itu cepat. Kapusin bergerak seperti bayangan melalui cabang-cabang pohon, mendekat dari berbagai sudut. Bapak burung tucan menjerit putus asa dan mencoba menyerang dengan paruhnya yang besar dan melengkung. Ia berhasil menakuti burung pertama, tetapi burung lain mengejutkannya dari belakang. Ia kehilangan keseimbangan dan terbang berputar-putar, tidak pernah bisa menjauh terlalu jauh. Sarangnya menjadi rentan. Sang betina alfa tiba lebih dulu. Ia memasukkan tangannya ke dalam rongga. Sang induk burung tucan putus asa mencoba menggigitnya. Terjadi pergumulan singkat. Sang betina mendorong, menendang, dan mencakar. Dalam hitungan detik, ia mengambil sebutir telur dari sarang dan berjalan di sepanjang cabang pohon. Ia memegangnya dengan lembut, seolah-olah telur itu adalah hadiah. Seekor kapusin kedua mengikutinya dan mengambil telur lainnya. Di dalam sarang, seekor anak burung selamat. Sang induk yang terluka menutupinya dengan sayapnya. Sang ayah kembali dengan putus asa. Kedua burung tucan mengeluarkan suara yang menyayat hati, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Kerusakan telah terjadi. Di cabang lain burung kapusin merayakan. Sang betina alfa memecahkan telur dan meminum isinya. Anaknya menjerit lapar. Sang betina menawarkannya mengolesi mulutnya dengan cairan hangat. Anaknya, meskipun tidak mengerti apa yang terjadi, menyusu. Telur burung tucan sekarang memelihara kehidupan yang berbeda. Hari demi hari berlalu. Kelompok kapusin melanjutkan kehidupan mereka. Mereka berburu serangga, memakan buah, dan merawat anak-anaknya. Keturunan betina alfa yang lebih kuat berkat protein yang dicuri itu mulai bergerak dengan lebih banyak energi. Matanya terbuka. Ia mengamati dunia hijau yang semarak di sekitarnya. Ia tidak akan pernah tahu harga yang dibayarkan orang lain untuk makanannya. Di puncak pohon, sarang burung tucan sunyi. Hanya satu anak burung yang selamat. Sang induk tidak meninggalkannya sendirian sedetik pun. Sang ayah terus mencari makanan. Kehilangan itu menyakitkan, tetapi di hutan tidak ada waktu untuk berduka. Anda harus terus maju. Burung tucan kecil itu tumbuh. Bulunya mulai berwarna, paruhnya memanjang. Para induknya, meskipun lebih berhati-hati, bergantian memberinya makan lagi. Mereka tidak mendekati tepi sarang. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka. Sementara itu, monyet kapusin juga telah belajar. Mereka kini mengetahui lokasi beberapa sarang di hutan. Mereka mengulang strategi itu, tetapi mereka juga menghadapi risiko. Suatu hari, salah satu anak jatuh saat melarikan diri sambil membawa telur. Kejadian itu berakibat fatal. Induknya turun dan menemukannya tak bergerak. Ia menciumnya, ia menyentuhnya, lalu ia pergi. Di hutan, tidak ada waktu untuk mengubur atau berkabung. Malam itu juga seekor jaguar lewat. Ia mengendus tubuh itu dan menyeretnya melalui semak-semak. Dalam kegelapan hutan tak pernah tenang. Beberapa hari kemudian, burung muda itu melompat keluar dari sarangnya untuk pertama kalinya. Sayapnya masih lemah, tetapi orang tuanya yang baru pertama kali terbang mendorongnya. Mereka mengawasinya dengan saksama. Setiap penerbangan singkat adalah sebuah kemenangan. Ia tidak tahu seberapa dekat ia dengan kematian. Ia tidak tahu bahwa bau saudaranya lah yang menarik perhatian para kapusin. Ia hanya tahu bahwa ia harus terbang dan cepat. Di sudut lain hutan, seekor monyet kapusin betina melahirkan. 2 bayi lahir, yang satu lemah. Sang induk memeluknya, tetapi segera menyadari bahwa bayi itu tidak akan bertahan hidup. Dengan berat hati, ia melepaskannya. Bayi yang lain menempel erat di dadanya. Ia menatapnya. Ia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Demikianlah hutan itu terus berlanjut, antara keindahan dan tragedi, antara hidup dan mati.
Di Stasiun Biologi La Selva, tempat keanekaragaman hayati tersebar luas di setiap sudut, keseimbangannya rapuh sekaligus menakjubkan. Siklus kehidupan berulang terus-menerus, lahir, mencari makan, menghindari perburuan, melindungi anak-anak, dan ketika waktunya tepat, kembali ke tanah yang subur, mengembalikan nutrisi ke hutan untuk memberi makan orang lain. Di sini, setiap makhluk, tidak peduli seberapa kecil atau besar, berperan. Semut pemotong daun membawa potongan-potongan tumbuhan ke sarang bawah tanah mereka, tempat mereka menanam jamur yang mereka makan. Pekerjaan mereka tampak tidak penting, tetapi tanpa mereka, hutan akan runtuh. Kelelawar menyerbuki bunga malam, yang memungkinkan pohon baru tumbuh. Jaguar mengendalikan populasi dan menjaga keseimbangan alam. Di wilayah Amerika Tengah ini, satwa liar hidup dengan cepat. Hujan turun tiba-tiba, mengubah dinamika hutan. Hewan-hewan bereaksi, katak melompat dengan lincah, monyet berlindung, dan burung-burung bersuara. Saat senja, aktor-aktor baru naik ke panggung. Kunang-kunang bersinar dalam kegelapan saat burung hantu mulai mencari mangsa. Katak berkokok untuk kawin atau mempertahankan habitatnya, dan predator seperti ocelot dan boa muncul dari tempat berlindung mereka. Siklus ini berulang, tetapi tujuannya sama, bertahan hidup. Tidak ada orang baik atau jahat, yang ada hanya strategi adaptif. Di tempat-tempat seperti hutan hujan Corcovado, tampilan alam ini mencapai ekspresi maksimalnya. Matahari hampir tidak menyentuh pucuk pohon di Taman Nasional Corcovado. Udara pagi yang tebal dan lembab membelai dedaunan saat bisikan samar kehidupan mulai terdengar. Di tengah kabut tipis dan kicauan burung di kejauhan, sebuah tubuh yang lincah dan senyap meluncur melalui semak-semak. Ia adalah pemburu tak kasat mata dari hutan Costa Rica, puma. Dengan bulu berwarna cokelat tua yang menyatu dengan tanah lembab, ia bergerak diam-diam. Telapak kakinya yang berbantalan tidak mengeluarkan suara. Hutan masih menganga ketika ia telah menemukan mangsanya, sekelompok kecil rusa berekor putih yang sedang merumput di semak-semak. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Hewan karnivora itu berjongkok, otot-ototnya menegang seperti pegas, dan ketika semuanya selaras, ia menyerang. Perlombaan itu hanya berlangsung beberapa detik. Sebuah lompatan kuat, serangan tepat, dan hutan kembali sunyi. Pagi itu, puma makan. Nalurinya mengatakan kepadanya untuk memanfaatkannya. Ia tidak selalu berhasil, dan ada banyak hari tanpa perburuan. Namun, ini bukan sekadar kisah tentang predator penyendiri. Tak jauh dari sana, di antara akar-akar yang bengkok dan daun-daun yang berguguran, 3 anak beruang menunggunya. Mereka baru berusia 2 bulan dan sudah merasa lapar. Salah satu dari mereka yang terkecil mengerang pelan. Ia belum memahami dunia, tetapi ia merasakan kekosongan dalam perutnya. Kakak perempuannya mencoba menghiburnya dengan dengkuran lembut, sementara yang ketiga menjelajahi tepi tempat persembunyian, penasaran dengan suara-suara hutan. Beberapa minggu yang lalu, jauh di dalam hutan Costa Rica yang sama, induk anak-anak beruang pergi berburu. Ia adalah seekor beruang betina muda, kuat, dan pendiam. Ia tahu jalan setapak, aroma di udara, mangsa yang sepadan dengan usahanya. Namun, ia juga tahu musuh-musuhnya. Suatu pagi yang lembab, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Anak-anaknya masih tertidur, hanya ada sedikit kehangatan dan detak jantung. Rasa lapar mendorongnya keluar dari wilayahnya yang biasa, ke daerah-daerah yang dia hindari karena kehati-hatian. Di sanalah takdirnya berubah. Baunya jelas, seekor tapir tua, mungkin sakit, bergerak kikuk di tanah lapang, mudah diburu. Namun yang tidak terdeteksinya saat itu adalah jejak jaguar, yang lebih baru dan lebih kuat. Saat anak-anak singa betina menerkam mangsanya, semuanya sudah terlambat. Dari balik bayangan, si kucing besar berbintik muncul dengan kecepatan kilat. Konfrontasi itu brutal, jaguar itu lebih berat, lebih agresif. Namun, dia tidak menyerah. Dia bertarung dengan cakar, taring, dan keberanian. Raungan kedua binatang itu mengguncang dahan tertinggi. Namun pada akhirnya, kekuatan lawan lebih unggul. Terluka dan berdarah, sang ibu berhasil menyeret tubuhnya.
ia tidak dapat menggapai bayi-bayinya. Di suatu tempat di hutan, ia jatuh di bawah pakis, di mana napasnya menjadi pendek dan pandangannya hilang dalam kabut ketidaksadaran. Maka sarangnya pun sunyi. Puma, seekor jantan dewasa, bukanlah ayahnya. Bukanlah kebiasaan bagi jantan untuk membesarkan anak-anak yang bukan anaknya sendiri, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang berubah ketika ia menemukan mereka. Mungkin bau darah orang lain di liang yang kosong, ratapan anak-anaknya, atau kenangan tentang anak-anaknya sendiri yang pernah hilang. Tidak mudah untuk menerimanya. Selama berhari-hari ia mengamati mereka dari kejauhan. Saya melihat mereka menangis, berdesakan, gemetar. Awalnya saya berpikir untuk meninggalkan mereka, namun setiap kali ia membunuh mangsa, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk kembali ke tempat yang sama, meninggalkannya di dekat sana. Hingga suatu malam ia tidak pergi. Sejak saat itu, ia melindungi mereka. Ia memburu mereka. Rusa yang ditangkap hari ini akan menjadi penyelamat mereka, setidaknya untuk sementara. Namun, bahaya selalu mengintai. Dengan susah payah, ia menyeret tubuh beruang itu ke tempat terbuka yang tersembunyi, tidak jauh dari tempat penampungan sementara tempat anak-anak beruang tidur. Moncongnya berdarah, bukan karena lukanya sendiri, tetapi karena kontak dengan daging mangsanya yang masih hangat. Sebelum Anda pergi, lihatlah sekeliling. Seekor jaguar mungkin sedang mengintai, atau sekawanan anjing hutan tertarik dengan baunya. Setelah yakin tidak ada ancaman langsung, ia menuju tempat penampungan. Bayi-bayi beruang menyambutnya dengan suara mengeong lemah namun bersemangat. Mereka tidak mengerti strategi berburu, tetapi mereka mengasosiasikan kehadirannya dengan rasa aman dan makanan. Ia berbaring di samping mereka sejenak. Ia menjilati punggung mereka, sebuah gerakan yang tidak biasa dilakukan oleh laki-laki, tetapi sudah menjadi bagian dari rutinitasnya. Kemudian, satu persatu, ia dengan lembut menuntun mereka ke mangsanya. Ini adalah perjalanan yang berbahaya tetapi perlu dilakukan. Di tengah perjalanan ada sesuatu yang mengganggu langkahnya. Suara berderit, ranting-ranting, bau aneh. Ia berhenti di tengah jalan, meletakkan bayi-bayi di bawahnya dan mengamati dengan saksama. Seekor oselot yang lebih penasaran daripada pemberani muncul di antara tumbuhan. Itu bukan ancaman langsung, tetapi merupakan suatu pertanda. Bau bangkai itu mulai menarik perhatian pengunjung. Jika mereka tidak bergegas, mereka akan melewatkannya. Puma mengeluarkan geraman rendah dan dalam, dan oselot itu menghilang. Namun ia tahu bahwa ia tidak akan sendirian. Waktu hampir habis. Akhirnya, mereka sampai di tempat terbuka. Bayi-bayi itu menerkam daging dengan canggung, mencoba menggigit tanpa tahu caranya. Dia tidak membantu mereka. Dia butuh mereka untuk belajar. Ia mengamati mereka dengan campuran kesabaran dan urgensi. Mata emasnya tak pernah meninggalkan sekelilingnya. Bayangan di antara pepohonan tampak bergerak. Seekor burung nasar berputar-putar di atas kepala. Mereka makan secukupnya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Kemudian, satu persatu mereka meringkuk di bawah perutnya. Si jantan belum menggigit, bukan karena kebangsawanan, tetapi karena strategi. Dia tahu bau darah adalah undangan terbuka, dan dialah satu-satunya yang bisa mempertahankan apa yang tersisa. Dia tidak bisa goyah, kemudian ancaman itu terwujud. Di kejauhan, ia mendengar lolongan anjing hutan, bukan satu tetapi beberapa. Mereka mendekat. Nalurinya mengatakan bahwa ia tidak bisa menghadapi mereka karena ada anak-anak anjing hutan di sana. Jumlah mereka terlalu banyak, mereka mungkin akan mencuri makanannya. Lebih buruk lagi, mereka mungkin akan menyakiti anak-anak anjing hutan. Ia harus memutuskan. Dengan satu lompatan, ia menempatkan dirinya di antara mayat dan suara-suara yang muncul. Angin berubah arah, dan lolongan-lolongan itu berhenti. Mungkin mereka telah merasakan kehadirannya, mungkin mereka masih ragu-ragu. Ia berdiri tegap, otot-ototnya tegang, bersiap menghadapi yang terburuk. Namun kali ini keberuntungan berpihak padanya. Para coyote tidak muncul. Mungkin mereka mencari mangsa yang lebih muda. Mungkin mereka sudah puas dengan baunya. Apapun masalahnya saat kritis telah berlalu.
untuk saat ini. Baru setelah itu si jantan mengizinkan dirinya makan. Gigitannya tepat, cepat, tetapi tidak nekat. Ia tahu ia harus mengisi perutnya jika ingin terus berburu yang lain. Anak-anaknya sudah tertidur, kelelahan, di bawah akar-akar di dekatnya. Ia makan dengan tergesa-gesa, tanpa kerakusan, karena ia tahu bahwa setiap saat ada predator lain, bahkan pemakan bangkai, yang dapat menemukannya. Sementara pemandangan pegunungan dipenuhi keheningan dan kerahasiaan, di dataran Santa Rosa, sesuatu yang sangat berbeda terdengar, lolongan, bernada tinggi terus-menerus, semacam panggilan yang segera dijawab. Lolongan lain, lalu lolongan lain. Ini bukan lagu tunggal. Ini percakapan, ini suara sekelompok orang yang hidup, berburu, dan bertahan hidup bersama para coyote. Di Costa Rica, anjing-anjing yang cerdik ini telah beradaptasi dengan semua jenis medan, dari hutan kering di utara hingga daerah pegunungan di Central Valley. Mereka adalah penjelajah alam, oportunis yang luar biasa. Di mana ada makanan, di situ ada anjing hutan. Dan pagi ini, sepasang beruang dewasa memimpin pencarian. Mereka memiliki 3 anak beruang kecil yang masih terlalu muda untuk mengikuti kelompok itu. Jadi mereka ditinggalkan sementara di liang di bawah batang kayu berlubang, bersembunyi di antara dedaunan kering. Saat mereka bergerak dalam kelompok, pejantan alfa mengangkat moncongnya dan mengendus udara. Seekor kelinci baru saja lewat. Jejak baru di tanah yang lembab mengonfirmasi hal ini. Sang betina mengikuti dari dekat dengan gerakan yang hampir tak terlihat, sementara yang lain menyebar, menutupi lebih banyak wilayah. Mereka ramping, tetapi tidak lemah. Kerapuhan mereka yang tampak menyembunyikan kapasitas ketahanan yang mengagumkan. Saat mangsa muncul, kelompok tersebut berkoordinasi dalam tarian pengejaran dan pengepungan. Mereka tidak membutuhkan kekuatan kasar. Senjata mereka adalah strategi. Begitu mereka berhasil menangkap kelinci, tidak ada lagi pertikaian. Tidak ada lagi pertengkaran internal. Mereka makan sesuai hierarki dan bayi-bayi kelinci ketika mereka kembali ke liang akan menerima makanan yang dimuntahkan oleh induknya. Tidak seperti puma, anjing-anjing ini hidup bermasyarakat. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada kerjasama. Mereka saling menjaga, bergantian menjaga, dan membantu membesarkan bayi. Tidak ada ruang untuk ego. Kadang-kadang, pada malam bulan purnama, hewan-hewan ini, yang termasuk dalam keluarga anjing melolong serempak, itu bukan sekadar panggilan teritorial. Itu adalah penegasan kembali persatuan. Sebuah pernyataan, disinilah kita yang bergema di antara pepohonan. Dan jauh di sana, tersembunyi di antara dahan-dahan pohon yang tinggi, seekor puma mendengarkan. Ia tidak menanggapi, ia tidak butuh apa-apa. Kekuatannya terletak pada keheningan. Kedua spesies yang berbeda dalam gaya hidup mereka memiliki takdir yang sama. Perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Sementara puma meluncur dalam bayangan, menghindari pertemuan yang tidak perlu, coyote bergerak melalui semak-semak dengan mata waspada dan telinga terbuka. Namun, keduanya tidak terbebas dari risiko. Tepat saat keheningan wilayah itu tampaknya tidak berubah, puma mendeteksi hal yang tak terpikirkan, jejak pasangan lain. Seekor jantan dewasa yang lebih muda dan lebih kuat telah melintasi wilayahnya. Itu mengubah segalanya. Batas-batas yang dulunya jelas, kini kabur. Sebuah konfrontasi dapat merenggut nyawanya. Namun, ada sesuatu yang lebih penting daripada dominasi, keturunan. Ia memutuskan untuk mundur. Ia mengubah arah. Terkadang, mempertahankan diri lebih penting daripada harga diri. Sementara itu di daerah hutan dekat pantai, anjing hutan menemukan sisa-sisa seekor rusa muda yang ditelantarkan oleh predator besar. Mungkin seekor jaguar, mungkin seekor puma. Tidak masalah, yang penting ada makanan. Mereka mendekat dengan hati-hati, mencium setiap inci. Jika itu perangkap, mereka akan tahu. Jika itu bangkai segar, mereka akan memanfaatkannya. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Peran mereka dalam ekosistem jelas, menyeimbangkan, mendaur ulang, bahkan menabur.
Benih buah yang mereka makan akan berkecambah dalam kotoran mereka, memberi kehidupan baru bagi hutan. Hutan, jauh dari kata kacau, adalah mekanisme yang tepat. Setiap gerakan, setiap perburuan, setiap bayi yang dirawat adalah bagian dari siklus kuno. Keseimbangan yang halus yang dijaga oleh kebijaksanaan naluriah penghuninya. Mamalia, penyendiri dan anggun. Koyote, sosial dan serba bisa. Keduanya adalah penyintas. Keduanya adalah penjaga wilayah yang bernapas melalui mereka. Kawanan rusa yang mengelilingi bangkai rusa tersebut dipimpin oleh Shadow, seekor rusa betina yang kuat dan berpengalaman. Bulunya yang gelap dan tatapannya yang tajam membuatnya menjadi sosok yang ditakuti dan disegani. Di sampingnya Bruma, putri sulungnya, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sementara 3 anak anjing bermain di dekat akar pohon tumbang. Mereka belum memahami pentingnya makanan ini, momen ini. Namun, mereka sedang belajar. Mereka selalu belajar. Orang dewasa mencabik daging dengan cermat. Bayangan tidak memungkinkan perkelahian yang tidak perlu. Ketertiban sangat penting. Saat perut kosong, daging hangat itu menenangkan dan menguatkan. Namun, ketenangan sesaat itu terganggu oleh angin aneh, campuran aroma yang dikenal dan tidak dikenal. Bruma menegakkan telinganya. Kemudian geraman parau menembus udara. Kawanan lain mendekat. Dari arah barat, 7 ekor anjing hutan muncul dari semak-semak, dipimpin oleh Risco, seekor anjing hutan jantan kekar dengan bekas luka lama di punggungnya. Ia tidak butuh kata-kata. Kehadirannya saja sudah merupakan sebuah pernyataan. Mereka telah melintasi perbatasan. Apa yang dulunya merupakan wilayah mereka telah diambil alih oleh pertumbuhan kawanan lain, oleh kelangkaan, oleh tekanan dari predator besar. Sekarang mereka ingin kembali, atau mungkin mereka tidak pernah pergi sama sekali. Shadow memimpin, tubuhnya menegang, tatapannya tajam. Anak-anak anjing didorong ke arah lubang di akar pohon. Kabut menutupi mereka dengan tubuhnya, ketegangan setebal kabut pagi. Risco melangkah maju. 2 rusa jantannya mendengus. Daging rusa masih ada di antara bangkai-bangkai. Baunya seperti perlawanan, harga diri yang terluka, dan rasa lapar. Tempat ini milik kita, gerutu salah satu pemuda Risco menuntut. Mereka telah menyeberangi batas sungai. Mereka telah mengambil terlalu banyak. Shadow tidak langsung menanggapi. Ia tidak perlu membenarkan kehadirannya. Hutan itu bukan milik siapapun, tetapi siapapun yang mempertahankannya, siapapun yang memahaminya, berhak atasnya. Namun ia tahu bahwa kekerasan tidak dapat dihindari. Keseimbangan hutan juga dipertahankan oleh konflik yang membersihkan kelemahan dan mendefinisikan ulang batas-batas. Lalu dia melolong, bukan karena takut, bukan karena memohon. Itu peringatan. Pertarungan dimulai dalam hitungan detik. Tidak ada auman spektakuler, tidak ada pidato, hanya taring, lompatan, gigitan, debu, darah, geraman teredam. Shadow langsung menyerang Cliff. Mereka bertabrakan dengan kekerasan yang telah terakumulasi dalam sejarah. Shadow menyerang leher Cliff, tetapi Cliff memutar tubuhnya, menggigit bahunya dan mendorongnya ke batang pohon. Orang dewasa lainnya terlibat dalam perkelahian mereka sendiri. 2 laki-laki Shadow jatuh karena berat badan lawan mereka. Salah satu dari mereka bangkit, terluka tetapi masih hidup. Yang lainnya tidak. Bruma dipaksa bertempur saat seorang jantan muda mencoba mendekati tempat persembunyian anak-anak singa. Ia mencegatnya tepat waktu, mencabik-cabik wajahnya. Kekuatannya adalah kemarahan yang murni untuk melindungi. Jika ia jatuh, anak-anak singa akan hilang. Sementara itu, anak-anak beruang itu gemetar. Salah satu dari mereka, yang terkecil bernama Echo, melarikan diri dari persembunyian dan berlari ke arah ibunya. Nalurinya belum memahami rasa takut. Ia hanya mengenali sosok ibunya di tengah kekacauan. Cliff dan Shadow terus berjuang. Keduanya berlumuran darah dan lumpur. Namun Shadow memiliki sesuatu yang telah lama hilang dari Cliff, sebuah tujuan. Dia tidak hanya berjuang untuk wilayah kekuasaan. Dia berjuang untuk anak-anaknya, untuk kelangsungan hidup, untuk keseimbangan. Dengan usaha terakhir, ia menggigit leher Risco dan menahannya. Ia melawan, tetapi kakinya tak berdaya. Tiba-tiba keheningan melanda, yang lain berhenti. Pemimpinnya telah jatuh, tidak mati, tetapi kalah. Shadow melepaskan Cliff dan berjalan pergi sambil bernapas dengan berat.
Ia menatapnya sejenak lalu berbalik. Satu persatu pengikutnya melakukan hal yang sama. Perang telah berakhir untuk saat ini. Bruma menggendong Eko dan membawanya kembali ke tempat penampungan. Kakinya gemetar. Anak anjing itu tidak mengerti mengapa ibunya menangis sambil menjilati wajahnya. Namun dia aman. Itu yang terpenting. Anak-anak Shadow telah melihat kerasnya dunia sebelum mereka lahir. Namun mereka juga telah melihat kekuatan kawanan. Hutan akan menguji mereka lagi dan lagi. Jaguar masih mengintai dalam bayang-bayang. Kelaparan akan kembali. Batas-batas akan berubah. Namun hari ini mereka telah bertahan. Maka saat matahari mulai masuk melalui cabang-cabang pohon yang tinggi dan bangkai-bangkai pohon dimakan serangga dan pemakan bangkai yang lebih kecil, Shadow duduk di samping kawanannya, masih terengah-engah tetapi tetap berdiri. Ia memperhatikan hutan, mendengarkan denyut nadinya. Keduanya adalah penyintas. Keduanya adalah penjaga wilayah yang bernapas melalui mereka. Malam tiba dan kegelapan menguasai pemandangan. Kucing itu kembali berpatroli di wilayahnya. Pandangannya tertuju pada semak-semak. Anak-anak kucing itu tertidur lelap, masih tidak menyadari dunia yang menanti mereka. Sebaliknya, mamalia ini berkumpul di tepi sungai. Siluet mereka nyaris tak terlihat di bawah sinar bulan. Mereka makan, bermain, dan berjaga. Tidak ada istirahat total, tetapi ada semacam harmoni. Costa Rica adalah tempat yang liar, bukan tempat yang ideal. Ini adalah lingkungan tempat bertahan hidup, kompetisi, strategi adaptasi, dan reproduksi menentukan kehidupan spesies. Setiap hari membawa tantangan baru, dan setiap malam berarti mengatasi tantangan berikutnya. Di lingkungan ini, suara hewan raungan, lolongan, dan langkah kaki yang samar berkomunikasi lebih dari sekadar kata-kata. Selama spesies ini ada, siklus hidup mereka akan terus berlangsung di hutan, dataran, dan ekosistem lainnya. Meskipun banyak yang tetap tersembunyi dari pandangan, namun satwa liar tidak hanya hidup di hutan dan padang rumput. Mereka juga ada di lautan, tempat predator dan mangsa lainnya memainkan peran mereka dalam keseimbangan alam. Di perairan hangat Karibia Costa Rica, matahari baru saja terbit di atas cakrawala ketika siluet hijau tua perlahan meluncur di antara ombak. Seekor penyu hijau yang agung dan pendiam muncul beberapa detik untuk mengambil napas. Kemudian, dengan tekad yang tenang, ia turun kembali ke terumbu karang. Di sana, di dasar laut, ia menemukan hamparan lamun yang disobeknya dengan paruhnya yang kuat. Hari demi hari, ia mengulang siklus ini, berenang, makan, istirahat, bermigrasi. Selama bertahun-tahun, kehidupan mereka berlangsung seperti ini, dipandu oleh naluri leluhur dan sinyal tak kasat mata yang mengalir di arus. Namun, tibalah saatnya yang ditandai oleh kehangatan air dan panggilan internal siklus reproduksi ketika perilaku mereka berubah. Di laut lepas, ikan jantan mengelilinginya. Mereka merayunya, berenang mengelilinginya, dan setelah ritual yang hening namun mantap, perkawinan pun terjadi. Di perairan dalam ini, jauh dari pantai, generasi berikutnya lahir. Setelah kawin, si betina tidak langsung bertelur. Selama berminggu-minggu, ia bergerak ke daerah pesisir, mencari makan secara intensif. Tubuhnya bersiap untuk usaha keras yang akan datang. Setelah sekitar 6 minggu, telur-telur itu siap. Kemudian, didorong oleh peta yang terukir di dalamnya, ia menuju ke pantai-pantai yang sama tempat. Bertahun-tahun sebelumnya, ia sendiri muncul sebagai bayi penyu. Malam tiba di pesisir Costa Rica. Air pasang naik dan bulan memantulkan bayangannya di atas ombak. Dari laut yang gelap, reptil ini muncul di antara buih. Dengan gerakan lambat dan mantap, ia menyeret tubuhnya yang berat di atas pasir. Jejak kaki yang ditinggalkannya segera memudar di terpa angin dan pasang surut air laut. Ia mencari tempat yang pasirnya lembab, padat tetapi tidak padat. Di sana ia mulai menggali. Pertama dengan kaki depannya untuk membuat cekungan tempat tubuhnya akan muat, dan kemudian dengan kaki belakangnya dengan presisi milimeter, ia menggali lubang yang dalam dan sempit. Satu persatu, telur-telur itu jatuh, terbungkus dalam cangkang yang lentur. Jumlahnya pasti lebih dari 100.
Setelah proses bersarang selesai, ia dengan hati-hati menutupi sarang tersebut. Dengan siripnya, ia mendorong pasir, menutupi lubang tersebut, dan dengan begitu ia juga mengubur sebagian energinya. Tugas itu telah menghabiskan waktu berjam-jam, namun tidak ada keraguan dalam tindakannya. Dengan ketenangan yang sama seperti saat ia tiba, ia membalikkan tubuhnya dan menuju ke air. Ombak menyambutnya seperti tamu lama. Siluetnya kembali menyatu dengan malam laut. Sementara itu, di atas pasir basah, telur-telur itu tetap tersembunyi, dierami oleh hangatnya matahari dan bumi. Diperlukan waktu sekitar 8 minggu bagi tukik kecil untuk menetas dan memulai perjalanannya menuju laut. Mereka tidak berhenti untuk mengamati hasil usaha mereka. Mereka kembali ke laut tanpa menoleh ke belakang. Di balik pasir, kisah lain dimulai. Tersembunyi dari dunia dan suara ombak, generasi baru tidur terbungkus cangkang yang rapuh. Selama berminggu-minggu, panas matahari menembus pasir dan menentukan nasib mereka yang belum melihat cahaya. Di tengah kesunyian, kadang-kadang disela oleh kicauan jangkrik malam atau derit dahan, kehidupan terus berjalan tanpa saksi. Suatu malam, di bawah langit jingga, pasir mulai bergerak. Kepala-kepala kecil mengintip dengan malu-malu. Mereka adalah makhluk yang baru terbentuk dengan mata gelap dan kaki mungil. Mereka saling mendorong dengan keras, satu di atas yang lain, hingga yang pertama berhasil menembus lapisan pasir dan merasakan udara di wajahnya untuk pertama kalinya. Di belakangnya, sekelompok saudari mengikuti. Jumlah mereka lebih dari 80 orang, dan semuanya memiliki tujuan yang sama, laut. Perlombaan dimulai. Dipandu oleh kilauan samar lautan yang memantulkan cahaya bulan, penyu hijau kecil meluncur dengan susah payah. Setiap inci yang mereka lalui adalah pertempuran. Tubuh mereka tidak diciptakan untuk berjalan di atas pasir. Mereka dilahirkan untuk berenang. Namun perjalanan pertama itu jaraknya pendek tetapi sangat berarti akan menentukan takdirnya. Pantai yang tampak damai itu sebenarnya adalah medan perang. Dari atas, sepasang bayangan meluncur tanpa suara. Mereka adalah burung. Begitu mereka merasakan gerakan, mereka menukik ke bawah. Suara melengking membelah udara dan seekor anak penyu menghilang di antara cakar tajam itu. Yang lainnya seolah merasakan bahaya di angin, mempercepat langkah. Jauh di depan, di antara semak-semak, mata seekor rakun bersinar. Ia muncul dari tempat persembunyiannya, mengendus pasir, dan memilih mangsa. Ia mengambilnya seperti mainan dan dengan gigitan cepat mengakhiri hidupnya. Kepiting hantu juga ikut berpesta, menunggu kepiting menyimpang dari jalan sehingga mereka dapat menangkapnya dengan capit mereka. Di tengah kekacauan ini, seekor kura-kura kecil berjuang lebih keras daripada yang lain. Ia lahir di bagian sarang yang paling dalam dan merupakan yang terakhir muncul. Cangkangnya masih lunak dan gerakannya canggung. Pasir panas membakar telapak kakinya, tetapi dia tidak berhenti. Di sekelilingnya dunia tampak bergerak lebih cepat. Dia melewati sisa-sisa saudara perempuannya, tetapi tidak melihat mereka. Satu-satunya pemandunya adalah cakrawala asin yang menderu, laut. Ombak menghantam dan membasahi pasir. Anak-anak penyu yang sudah datang dengan lembut dibawa oleh air. Seolah-olah lautan menyambut mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, banyak yang masih tertinggal. Dari tepi hutan, seekor ular karang merayap di antara tumbuhan, tubuhnya lincah dan senyap. Ia muncul ke tanah lapang di pantai, lidahnya menari-nari di udara, dan dalam hitungan detik menemukan mangsanya. Dengan gigitan yang tepat, ia melumpuhkan seekor anak sapi. Kemudian perlahan-lahan ia menyelinap pergi sambil membawa hasil tangkapannya, meliuk-liuk di atas pasir. Kura-kura kecil yang paling lemah dari semuanya bergerak maju. Seekor bangau putih hinggap di depannya. Kaki burung itu ramping tetapi kokoh, lehernya melengkung seperti cambuk. Perenang terampil ini tetap diam, tahu bahwa dia telah ketahuan. Burung itu mendekat perlahan, memperkirakan serangannya. Dalam sedetik yang tampaknya abadi, takdir goyah. Namun gelombang yang tak terduga mencapai kakinya dan membuatnya takut. Bangau mundur.
Reptil memanfaatkan momen itu dan berlari. Ia berlari lebih cepat dari sebelumnya. Airnya kini semakin dekat. Aroma asin menyelimuti dirinya. Ia dapat mendengar suara ombak pecah memanggilnya. Di sebelah kanannya, seorang saudari jatuh terperangkap di jurang yang dalam. Dia meronta-ronta, mencoba keluar, tetapi tidak bisa. Gadis kecil itu melihatnya, ragu sejenak, tetapi terus melanjutkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Gelombang terakhir, yang lebih besar dari gelombang sebelumnya, terbentuk di Cakrawala. Gelombang itu menghantam pantai dengan kuat dan menyapu semua yang ada di jalurnya. Gadis kecil itu merasa terangkat, tubuhnya tidak lagi berat. Sesaat, ia mengira dirinya telah terbang. Kemudian, air itu menyelimuti dirinya. Air itu dingin, asin, dan luas. Tubuhnya bereaksi secara naluriah. Ia menggerakkan kakinya dan merasakan dirinya melayang. Di dasar laut, bayangan yang lebih besar menanti. Hiu muda, ikan besar, dan predator lain yang tahu bahwa ini adalah pesta tahunan. Beberapa kura-kura yang kelelahan karena lomba tidak dapat berenang dengan cukup kuat dan tertangkap. Yang lain tersesat, kehilangan arah. Namun si kecil yang lahir paling akhir dan paling lambat berenang dengan penuh tekad. Setiap gerakan adalah teriakan kehidupan. Setiap tendangan adalah pernyataan. Dia hidup dan dia ingin tetap seperti itu. Di belakangnya, pantai menjadi sunyi. Pasir kembali tenang. Para predator pergi dengan perut kenyang. Matahari telah terbenam sepenuhnya. Di tengah lautan yang luas, beberapa orang yang selamat berenang tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Mereka secara naluriah menjauh, mencari perlindungan di ganggang yang mengapung dan perairan yang lebih dalam. Mereka seperti daun yang hanyut tetapi dengan energi yang tak terhentikan. Mereka yang menghilang dalam buih, ukurannya hanya seukuran daun, namun memiliki tekad yang tak tergoyahkan. Di daerah air payau yang paling tenang, tempat sungai menyatu dengan laut dan hutan bakau membentuk labirin akar yang saling bertautan. Raksasa bergerak dengan anggun. Itulah manatee Hindia Barat, makhluk lembut yang bergerak seperti bayangan lembut di antara arus hangat. Tubuhnya yang besar dan bulat mengapung dengan ketenangan yang hampir mistis, dan setiap gerakannya tampak selaras sempurna dengan irama hutan bakau. Hari-hari manatee berlalu tanpa kejadian apapun. Dunianya adalah perairan yang tenang, tanaman yang terendam, dan keheningan yang mendalam. Saat fajar, manatee dapat ditemukan merumput di tepi muara, memetik daun-daun manis dengan bibirnya yang mencengkeram. Di bawah air, napasnya berubah menjadi gelembung-gelembung kecil, dan saat ia muncul ke permukaan, hembusan napasnya memecah keheningan seperti desahan singkat. Terkadang tanpa alasan yang jelas, manatee berhenti. Ia tetap tidak bergerak, seolah mendengarkan detak jantung air atau berbincang dengan pemandangan. Kemudian, tanpa tergesa-gesa, ia melanjutkan perjalanannya, menggesekkan punggungnya ke batang tanaman atau membelai akar yang menjuntai dengan ekornya yang lebar. Arus menuntunnya tanpa perlawanan. Ia berenang melawannya terkadang, tetapi tidak pernah dengan tergesa-gesa. Segala sesuatu dalam hidupnya mengalir seperti sungai yang menyambutnya. Jauh di tengah lautan, pelaut yang sudah berumur panjang ini menempuh rute yang berbeda. Perjalanannya berbeda, tetapi sama kunonya. Dia berenang sendirian selama berhari-hari, dipandu oleh jalur tak kasat mata yang telah diukir alam ke dalam tubuhnya sejak lahir. Ia membiarkan dirinya terbuai oleh arus laut saat menuju tempat mencari makan, di mana rumput bawah air terbentang seperti ladang tak berujung. Ia dapat hidup lebih dari 80 tahun, dan meskipun penampilannya damai, tubuhnya sangat tangguh. Dengan berat lebih dari 200 kilogram, navigator yang tak kenal lelah ini menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi lautan. Beberapa migrasi melampaui 2.500 kilometer, menyeberangi perairan terbuka yang dalam untuk kembali ke pantai yang pernah mereka kenal saat masih muda. Tidak seperti manatee, yang satu ini lebih tenang dan lebih pendiam. Dunianya ditandai oleh pasang surut, ombak, dan pantulan bulan di permukaan. Ia bergerak dengan tekad, dengan kekuatan tersembunyi di balik kerapuhannya.
cangkangnya melindunginya, tetapi juga mendefinisikannya. Itulah rumahnya, perisainya, dan kisahnya. Dan ketika saatnya tiba, ia kembali. Ia pernah melakukannya sebelumnya, dan ia akan melakukannya berkali-kali lagi. Ia mungkin kembali setiap 2, 3, atau bahkan 5 tahun, selalu ke pantai yang sama tempat ia muncul dari pasir. Di Costa Rica, Tortuguero adalah salah satu tempat perlindungan tersebut. Di sana, nalurinya mendorongnya untuk mengulang siklus tersebut. Di daratan, ia menjadi rentan. Jalannya kikuk tetapi mantap, ia menggali dengan susah payah. Ia bertelur dengan ketepatan yang sudah ada sejak lama. Pasir menyimpan warisannya. Lalu ia menjauh ke dalam kegelapan laut, seakan-akan pantai hanya bagian samping dari kehidupan samudranya. Sementara itu, Manatee tetap berada di dunianya yang terdiri dari air tawar dan payau. Di sana, tumbuhan tumbuh lebat dan akar membentuk terowongan alami yang dapat dilaluinya dengan mudah. Seekor hewan muda menemaninya. Bersama-sama mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Hewan dewasa mengajar tanpa kata-kata. Ia membimbing, menunggu, dan mengulang. Hewan muda mengamati, meniru, dan belajar. Ikatan yang menyatukan mereka kuat, dalam, dan tidak pernah putus. Airnya hangat dan tenang. Daun-daun mengapung di permukaan. Arus yang tenang membawa serpihan tanaman yang menjadi makanan. Di alam yang sunyi ini, Manatee hidup dengan tenang. Hari-harinya diisi dengan berenang santai dan istirahat panjang. Bobotnya dapat mencapai lebih dari 500 kg dan panjangnya mencapai 4 meter. Tetapi cara berjalannya ringan, nyaris halus, di antara akar-akar bakau yang terendam dan hamparan hijau vegetasi yang lebat. Setiap hari, Manatee melakukan perjalanan melalui area tempat tumbuh-tumbuhan yang menjadi bagian dari makanannya. Daun muda, batang lembut, akar mengambang. Dengan bibirnya yang tebal dan sensitif, ia dengan hati-hati merobek potongan-potongan itu, mengunyahnya dengan tenang menggunakan gigi gerahamnya yang datar, sementara anaknya memperhatikan, meniru setiap gerakannya dengan keterampilan yang semakin meningkat. Namun ada kalanya dunia berubah, musim kawin pun tiba. Sang betina mulai melepaskan sinyal yang bergerak melalui air, tidak terlihat oleh yang lain, tetapi kuat bagi spesiesnya. Selama hari-hari ini, beberapa pejantan mendekatinya, membentuk balet bawah air yang lambat dan mantap. Tidak ada perkelahian, hanya kegigihan. Satu demi satu, para pelamar berputar, berenang, dan menemaninya. Sang betina, tenang dan sabar, memutuskan kapan dan dengan siapa. Perkawinan terjadi di antara air jernih dan naungan hutan bakau. Kemudian, semuanya kembali normal. Si jantan pergi dan si betina melanjutkan hidup sendirian sambil membawa kehidupan baru di dalam dirinya. Selama 13 bulan, tubuhnya berubah. Ia terus makan, beristirahat, dan bergerak melalui kanal-kanal, tetapi ia tidak lagi sendirian. Akhirnya, di suatu fajar yang tenang, di bawah langit yang berkabut dan di tengah-tengah semak-semak tanaman yang mengapung, bayi itu lahir. Ia muncul dari tubuh ibunya sebagai replika kecilnya yang sudah terbentuk, sudah hidup. Sang ibu mendorongnya ke permukaan untuk mengambil napas pertamanya. Itulah pertemuan pertamanya dengan dunia, napas pertamanya. Anak sapi itu beratnya sekitar 30 kg dan tingginya lebih dari 1 meter. Bulunya lembut, gerakannya canggung, tetapi ia segera mulai mengikuti induknya, seolah-olah ia selalu tahu cara melakukannya. Selama 2 tahun, dia tidak akan meninggalkannya. Dia akan tidur di sampingnya, makan di sampingnya, mempelajari setiap rute dan setiap tempat persembunyian. Sang ibu mengajarkan kepadanya di mana menemukan tanaman yang paling segar, bagaimana bergerak di antara akar-akar tanpa terjebak, kapan harus menyelam dan kapan harus muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Mereka berkomunikasi melalui suara yang dalam dan gerakan halus. Terkadang sentuhan, pandangan, gerakan ekor sudah cukup untuk menyampaikan semuanya. Anak sapi belajar bernapas secara berirama, naik napas setiap 5 atau 6 menit, meskipun ia akan segera dapat menahannya lebih lama hingga 20 menit di dalam air tanpa kesulitan.
Belajarlah untuk mengidentifikasi titik hangat saat air berubah dingin dan beristirahat dengan mengambang tak terlihat, tersembunyi di bawah cabang-cabang yang terendam atau di samping dinding vegetasi yang tebal. Di dunia mereka, waktu tidak berjalan. Segala sesuatu berulang dengan tenang. Musim berganti, permukaan air naik dan turun, tetapi manatee tetap bertahan, beradaptasi dengan lembut. Terkadang mereka bertemu dengan yang lain. Mereka berbagi ruang tanpa konflik, saling mengamati, saling menyentuh, dan kemudian masing-masing menempuh jalannya sendiri. Bayi itu, yang semakin kuat, mulai menjelajah sendiri. Ia berjalan beberapa meter, mencoba rasa baru, dan mencari jalannya sendiri. Namun ia selalu kembali. Ia tahu ibunya sedang menunggunya, dan sang ibu dengan sabar mengulang gerakan membimbing yang sama berulang-ulang tanpa lelah. Saat hujan, air menjadi gelap dan arus menjadi lebih deras. Pada saat-saat itu, ibu dan anak berlindung bersama di bawah akar pohon yang terendam. Mereka tetap diam, merasakan derasnya air di sekitar mereka. Semua yang mereka butuhkan ada di sana, makanan, tempat berteduh, dan persahabatan. Hari demi hari berlalu. Bayi itu tidak lagi sekecil dulu. Gerakannya lebih percaya diri, keputusannya lebih tegas. Ibunya mengawasinya dari kejauhan, seolah menyadari bahwa ajarannya telah mengakar. Tidak ada kata-kata, tidak ada ucapan selamat tinggal, hanya pemahaman diam-diam. Sebentar lagi ia akan menempuh jalannya sendiri. Namun, masih ada momen bersama. Saat fajar menyingsing, saat sinar pertama menembus permukaan dan menari di dasar air, ibu dan anak berenang berdampingan dalam keselarasan yang sempurna. Mereka makan bersama, beristirahat bersama, dan meluncur tanpa suara melalui lorong-lorong bakau. Manatee muda mengingat setiap tempat yang ditunjukkan ibunya, setiap tanaman yang diajarkan ibunya untuk dikenali, setiap tempat persembunyian yang berfungsi sebagai tempat berlindung. Ia menyimpan pengetahuan dari generasi ke generasi di dalam tubuhnya, dan dalam ingatannya kehadiran terus-menerus dari orang yang merawatnya sejak awal. Dan ketika ia akhirnya pindah, ketika penjelajahannya membawanya ke perairan baru, ia tidak akan sendirian. Ia akan membawa serta pelajaran yang diajarkan kepadanya tanpa tergesa-gesa atau paksaan. Ia akan belajar untuk hidup, dan mungkin suatu hari nanti ia akan mengajarkan anak-anaknya dengan cara yang sama. Sementara itu, manatee tetap berada di dunianya yang terdiri dari air tawar dan payau. Di sana tumbuhan tumbuh lebat dan akarnya membentuk terowongan alami yang memudahkannya untuk meluncur. Seekor anak manatee menemaninya. Bersama-sama, mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Manatee dewasa mengajar tanpa kata-kata. Ia membimbing, menunggu, dan mengulang. Anak manatee mengamati, meniru, dan belajar. Ikatan yang menyatukan mereka kuat, dalam, dan tidak pernah putus. Baik manatee maupun kura-kura mendiami dunia yang berbeda, tetapi takdir mereka memiliki esensi yang sama, perjalanan, ketahanan, dan kekekalan. Salah satu dari mereka menyusuri dasar sungai untuk mencari makanan dan tempat berteduh. Yang lainnya, lautan, mengikuti rute migrasi, selalu kembali ke titik asal. Keduanya tahu cara bertahan hidup dalam keheningan. Keduanya menghindari konflik, kebisingan, dan kecepatan. Ketika penyu hijau beristirahat di dasar laut, di hamparan pasir yang hangat, ia membiarkan air menutupinya seperti selimut. Di sela-sela tidurnya, tubuhnya perlahan naik ke permukaan untuk mengambil napas. Kemudian dia turun lagi, seolah-olah mengambang di antara dua dunia. Arus laut menyelubunginya. Waktu tidak penting, yang penting hanya irama laut. Di tepian lain, manatee mengunyah daun-daun lembut dengan perlahan. Tatapannya tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terganggu. Tubuhnya yang besar tetapi ringan di dalam air beradaptasi dengan setiap belokan saluran. Ia mendekati hutan bakau, tempat airnya lebih hangat, tempat akarnya menyediakan makanan dan tempat berteduh. Kadang-kadang Anda dapat melihatnya berputar-putar, seolah-olah sedang bermain, seolah-olah dunia tidak memiliki urgensi lain selain bergerak mengikuti irama siripnya. Pada suatu saat di siang hari, keduanya bernapas pada saat yang sama. Satu di tengah lautan, yang lain di antara saluran bakau. Dan meskipun dunia mereka tidak bersinggungan,
Mereka berbagi kebenaran. Kehidupan tidak membutuhkan kebisingan untuk menjadi kuat. Mereka ada tanpa meminta apapun, tanpa mengubah lingkungan, tanpa mengganggu keseimbangan. Mereka adalah bagian dari keseluruhan. Pada malam bulan purnama, laut berubah menjadi cermin dan reptil laut perlahan muncul ke permukaan. Ia bernapas, mengamati dan menyelam. Jauh di sana di sebuah kanal yang dikelilingi oleh tumbuhan lebat, manatee juga muncul ke permukaan. Ia berhenti sejenak, ia mengembuskan napas pelan, kemudian ia menyelam kembali ke dalam. Tak seorang pun tahu tentang yang lain, tetapi keduanya terus hidup hari demi hari, membangun eksistensi setua waktu itu sendiri. Di Costa Rica, tempat hutan bertemu dengan laut, tempat sungai membentuk jalur rahasia dan angin membawa cerita di ombaknya, manatee Antillean dan penyu hijau melanjutkan perjalanan mereka. Tanpa saksi, tanpa perlu terlihat, hanya mereka, air, dan kehidupan